Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, juga yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada di rumah kita masing-masing. Selamat datang buat para jemaat kami dan selamat beribadah untuk kita semua. Marilah kita mulai ibadah kita dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sama
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari hukum yang pertama dengan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 dimulai ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Kita membacanya secara responsoria. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 2. Ada
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat 22 Sermon WEK pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dilaksanakan Sermon WEK gabungan dimulai pukul 19.00 WIB secara live streaming atau siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Marturia 32 Persembahan Pembangunan. Pada hari Minggu 27 September 2020 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 5. Pemberitahuan 51 Jemaat baru atau ruas Natamba. Terhitung mulai hari ini Minggu 20 September 2020 menjadi jemaat baru atau ruas Natamba Nyonya S. Yohombing Anita S. Boru Siregar, saat ini berdomisili di Jalan Lurah 246K Cimahi, masuk WEK 2. 52 Baptisan Kudus. A. Pada hari ini Minggu 20 September 2020 dalam ibadah pagi pukul 07.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus atau Pandidion Nabadia kepada putri dari Bapak Charlie Pasaribu O. Boru Panjaitan WEK 1. B. Gereja kita membuat kebijakan mengenai baptisan kudus tanpa melanggar protokol kesehatan, yaitu pada minggu pertama dan ketiga bulan Oktober 2020 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Karena itu dihimbau kepada jemaat yang akan menerima baptisan kudus supaya mendaftar kepada situa WEK masing-masing untuk dijadwalkan oleh gereja. 53 Purna Bakti Situa. Pada hari ini Minggu 20 September 2020 akan diadakan ibadah pelepasan situa pensiun atau purna bakti situa kepada 2 orang situa, yaitu Bapak Situa Wilson AR Simatupang dan Ibu Situa L. Rusmiati Borsinaga AMD Kep SKM. Dan setelah acara ibadah akan diadakan jamuan makan dan ramah tamah dengan seluruh jemaat atau ruas yang diwakili masing-masing sebagai berikut: 10 orang dari masing-masing keluarga situa pensiun, 2 orang undangan dari setiap WEK atau kategorial, 2 orang undangan dari setiap WEK, 10 orang undangan dari WEK 3 dan 10 orang dari WEK 8. 3 Ketua Dewan. 54 Audit Kuria.
Pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 akan dilaksanakan audit kuliah dimulai pukul 09.00 WIB bertempat di gedung sekolah minggu 5 pelatihan sound system. Pada hari Jumat 2 Oktober 2020 akan dilaksanakan pelatihan operator sound system dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan selesai. Calon Situa. Mulai hari ini Minggu 20 September 2020 bahwa nama tersebut di bawah ini: 1. Hasmar J. Panjaitan, Teti Boros Siombing, tanggal lahir 22 Maret 1971, WEK 8. 2. Herlan Maresitua Tambunan, Linda Kartini Borosi Pautar, tanggal lahir 24 November 1973, WEK 8. Menjadi calon Situa. Marilah kita dukung dalam doa agar dikuatkan dalam menjalankan learning Situa. Jadwal ibadah. Jadwal ibadah tanggal 27 September 2020 pada minggu yang akan datang. Yang pertama pukul 07.30 WIB, WEK 6, 7, dan 9. Pukul 10.30 WIB, WEK 2, 4, dan 5. Pukul 16.30 WIB, WEK 1, 3, dan 8. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 dimulai ayat yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan. Apakah yang kurang lagi jika Dia
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu kita saat ini, dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan menjadi firman Tuhan kepada kita diambil dari Injil menurut Lukas pasal yang ke-17, dibuka dari ayat 26 sampai ayat 37. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan, kita responsoria. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa ingatlah akan istri Lot. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Cimahi kembali lagi ke dalam zona merah. Bahkan semakin banyak dan semakin meningkat yang terinfeksi, semakin banyak cara dan aturan yang dilaksanakan untuk memutuskan rantai virus COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Tetapi kita lihat, walaupun dikatakan new normal, kayaknya masih banyak masyarakat yang tidak sadar, yang tidak menaati protokol kesehatan, yang bebas melakukan kehendak seolah-olah tidak takut akan mara bahaya. Alai idu sipato tutu suku-suku doroha nihabiaran akan nama saon alai gudang do akajol manasoma biar alai selamat ina rohado tutu kanido. Contohnya
para tukang parkir, para orang jualan yang sudah menjumpai orang yang berkeliling untuk menjualkan jualannya. Terkadang kita melihat, loh, dia jualan tidak pakai masker contohnya, tapi sehat aja kelihatannya. Ya. Kita bukan mau mendoakan mereka celaka, bukan. Tapi bagaimana sebenarnya? Odo naga bisuku syukuroha. Nah itu. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Dan sampai di mana efek dari COVID-19 ini yang sudah merubah tatanan kehidupan manusia. Marpesta pe dakta bubi marpesta mai. Nang itu majalang bay na songona tuare te hasutor hola ada nama ya hari na roha do si kan songona soklop binaroha alai itulah yang terjadi. Nang itu dulu ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sonari terbalik, kan? Ya, si habiara nama jolma, todong do sasitong na molo kalau sudah datang todong sian luar kota manang naso Jepang apalah saminggu rupani, contohnya pitor ni haul do disalam alesonari jaga jarak nama imana masa. Siapa yang tahu bahwa COVID-19 yang terjadi pada saat ini yang sudah melanda dunia ini 6 bulan lebih lamanya akan terjadi. Tidak ada satupun yang berani memprediksi hal ini akan terjadi. Habe marnatal hita na bulan na 12 na lewat dagi. Marlah siroha. Kalau Natal tidak seru kalau orang tidak ramai, kan itu. Alesonari ngagudang manukun. Ay amang pandita sudah bagaimana nanti Natal kita? Ayaw pe marpikir, ay buana mati. Hami pe marpikir do paralo pandita resot, buana mabahinon. Lasrohan yang dengan liturgi di sonnian, akainata baga di son di joloon. Kan itu dipakai be akka baju na bagak. Mar liturgi na sida ipakke be akka jasni amata na bagak akayana kota marede de son mar liturgi marede mamuji de bata di namar Natal alai di bulan 12 son tidak ada jaminan tentang itu. Nah itu 3 bulan lamanya kita tidak bisa beribadah. Satu sadarion banyak gereja yang belum bisa beribadah. Sore yang mereka belum beribadah sampai sekarang, belum dikasih izin. Bahkan Medan banyak yang belum dikasih izin. Ya, sampai sekarang mereka hanya secara live streaming. Ya, berarti kita masih ada diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan di dalam gereja, walaupun masih dalam kadar protokol kesehatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan yang mau saya sampaikan hari ini, yaitu mengenai kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan yang sebenarnya sudah diberitakan dari awal perjanjian lama, dari para kehadiran para nabi-nabi, sampai dengan kehadiran Tuhan Yesus, sampai dengan kehadiran para rasul, para bapak-bapak gereja, dan sampai dengan saat ini para hamba-hamba Tuhan tetap mengumandangkan bahwa hari Tuhan itu ada. Yesus itu pasti datang. Dan biasanya khotbah ini 2 atau 3 kali setahun pasti muncul mengenai tentang kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Tuhan, tanda-tanda akhir zaman, kiamat yang akan terjadi, tapi kita tidak tahu. Ya. Tetapi COVID-19 siapa yang tahu? Tidak ada. Tetapi yakinlah semuanya itu sudah diprediksi dan semuanya itu sudah diberitahukan kepada kita. Makanya Alkitab menuliskan bahwa tanda-tanda akhir zaman
Yang pertama sekali akan terjadi banyaknya malapetaka. Akan terjadi banyaknya bencana-bencana, baik itu bencana alam dan juga tanda-tanda yang dahsyat. Bisa kita lihat di Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa itu akan ada. Walaupun manusia sampai sekarang masih mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah buatan manusia, tetapi kita dari iman tidak boleh mengatakan demikian. Tapi sebenarnya itu tidak lepas dari kuasa Tuhan. Ido makana ikut anggapota do. Apa yang terjadi pada saat ini, kita anggap aja dari segi positif. Ini mungkin teguran Tuhan. Teguran Tuhan bagi kita semua. Moliate molo adong perubahan. Sebenarnya kalau ada teguran, yang diharapkan itu adalah perubahan. Ya. Alai di zaman sonarion, satoki do adong perubahan ini. Tetapi banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang bermain-main, bahkan banyak orang yang menganggap enteng yang terjadi pada zaman ini. Itu akal-akalan orang aja, akal-akalan dunia aja, akal-akalan pemerintah aja, politik dan segala macam. Ataupun bagaimanapun tanggapan orang. Tapi kita sudah melihat ini yang terjadi. Airang tabu atau isi nama buah nih. Dan tabu atau bagaimana prosesnya. Ya. Ala imana masa. Intinya saudara-saudara, bagaimana merespon dan mempercayai semua apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Alai ini kesalahan orang Yahudi dan orang Farisi. Halak Farisi doho halak Yahudi. Mereka sudah jelas-jelas melihat di depan mata mereka itu Yesus. Mereka sudah melihat jelas-jelas apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Tanda-tanda yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka sudah mendengar apa yang menjadi perkataan Yesus. Nasihat Tuhan Yesus yang bukan membawa keselamatan duniawi, tetapi membawa keselamatan surgawi. Marjamita itu Yesus manahudia. Di pasahat, di pararat, dohatani di bata, harajau ni di bata. Yesus memang secara tidak langsung memperkenalkan dirinya, tetapi dia sudah memperkenalkan bahwa dia adalah Mesias, anak Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan mukjizat yang dahsyat. Yang tidak semua orang dan sampai sekarang manusia tidak bisa melakukan itu kecuali yang sudah mendapatkan roh dari Tuhan Yesus. Alai omba sahih ni halak parise. Inilah penyakit orang Yahudi. Apapun yang dilakukan Yesus, bagaimanapun perkataan Yesus, bagaimanapun perbuatan Yesus, mereka tetap tidak percaya. Jadi nunga gabe jolma nasi jugal rukung halak fariseon. Tadi dong. Kalau dohi dari dok si jugal rukung, janganlah ya. Kalau jugal rukung itu artinya bebal. Itu makanya orang pepatah mengatakan lebih bagus menghadapi orang bodoh daripada orang yang bebal. Karena bebal bagaimanapun walaupun mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka namanya juga orang bebal, mereka tidak akan mudah percaya. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat 20 sampai ayat 21, di sini orang Farisi mengatakan dan bertanya kepada Allah, Guru, Yesus, apabila kerajaan Allah itu datang, tunjukkan kepada kami apa yang menjadi tanda-tanda lahiriah. Ya. Sebab banyak orang yang mengatakan, lihat, di sini ada kerajaan Allah.
Di sana ada kerajaan Allah, dan sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya. Lalu Yesus dengan gamblang mengatakan yang pertama, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada akhir hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Yang kedua, mereka menginginkan tanda-tanda lahiriah, tetapi Yesus mengatakan tidak ada tanda-tanda lahiriah, dan bahkan tidak ada seorang pun yang tahu. Dalam Matius 24 ayat 36 dikatakan, malaikat pun tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu, hanya Allah sendiri, Bapa sendiri yang tahu kapan itu. Tetapi Alkitab sudah menuliskan beberapa tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya yang saya katakan tadi adalah akan banyak terjadi malapetaka, bencana yang akan ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Ya. Dan itu sudah dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya. Tetapi itulah manusia Bapak Ibu. Firman ini mengingatkan kita dan menasihatkan kita bahwa akhir zaman itu akan terjadi. Itu sebabnya setiap ada khotbah tentang akhir zaman, intinya hanya satu, apa? Persiapkan dirimu. Ikoradedo hita. Bukan menakut-nakuti, sama seperti kalau sudah ketemu dengan ibadah akhir tahun gerejawi, perninggotan diakan mate dan nalaho manungguli sidangolan diaka dongata akan natahaholongi akan marujung parjolo. Tetapi itu mengingatkan kita kembali bahwa kematian itu nyata ada, dan semua pasti akan menghadapinya. Persoalannya bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Dan kita tidak tahu saat hari kita mati. Kadi dong, dan tapoto. Ibu tohamu dua mang hari hamu mati? Daw, tidak tahu. Yang sakit sekarat pun belum tentu dia mati pada saat itu. Belum tentu dia besok mati. Ya. Belum tentu. Ang dohea soni. Udah ditabrak kereta api, dilindas kereta api di Helvetia Medan. Dilindas kakinya. Tergeletak. Datang orang melihat, nggak mati, Hinarvana, nggak mati. Dibawa ke rumah sakit, ternyata sampai sekarang masih hidup. Bayangkan. Kenapa? Karena kematian itu semuanya adalah karena kehendak Tuhan. Jika Tuhan tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Tetapi yang paling utama adalah walaupun itu kehendak Tuhan, walaupun itu bukan kehendak Tuhan dan belum kehendak Tuhan, ramoti dirim, jaga dirim. Ya, apa yang sudah kau lakukan, persiapkan dirimu. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini ada 3 yang mau disampaikan. Yang pertama tadi adalah ingatlah bahwa kedatangan kerajaan Tuhan, Yesus itu pasti hadir, pasti datang, karena Dia sudah mengatakan, aku akan datang kembali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya saya katakan tadi yang pertama adalah mempersiapkan diri di dalam iman, di dalam perbuatan, dan hiduplah di dalam jalan kebenaran Tuhan. Itu yang pertama. Ramoti dirimu. Songo panak kobor ngido harorone. Yang kedua adalah jangan mau terpengaruh dengan kebobrokan manusia, dengan kejahatan manusia, dengan apapun yang dilakukan manusia yang seolah-olah mereka tidak peduli, mereka hanya senang melakukan keinginan daging, melakukan keinginan hawa nafsu. Kita bukan menjadi orang-orang seperti itu. Ya. Jadi unang pahihut-ihut tamu jolma molosolo mar masker. Rohana isi. Alai paingot. Mas, pakai masker. Molosolo imana rohana isi. Tangyakon. Semoga kau selamat ningon. Nah, unang atong. Somar masker. Saya atok mau mati adang buit tuh soni.
Ya. Biarin. Ya. Dan tapi hut-huton nih. Ya. Tidak usah kita ikut-ikutkan hal seperti itu. Kalau ada orang yang tentang berbicara tentang itu, yang tidak mempercayai seolah-olah itu ada, terserah mereka. Tapi kita bukan seperti mereka, kan itu. Ya. Ay song do halak parise, marmiam-miam. Sampai Yesus mati pun, sampai Yesus bangkit pun, sampai dikabarkan bahwa Yesus itu betul-betul bangkit pun, sampai mereka melihat bahwa betul-betul Yesus itu bangkit pun, sampai sekarang tidak percaya. Makanya kebangkitan Yesus itu dibohongi oleh orang Farisi dan Yahudi. Kalau Anda tanya sampai sekarang sama orang Yahudi, mereka gak akan percaya sama Yesus. Kenapa? Karena berita tentang Yesus itu telah mereka bohongi. Itu sebabnya kita tidak usah heran banyak orang yang sampai sekarang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Mesias, dia bukan juru selamat, dia tidak bangkit, bukan dia yang disalibkan, tapi orang lain yang disalibkan. Biarkan mereka mengatakan demikian, tetapi dalam iman kita Alkitab jelas mengatakan bahwa yang mati dan yang bangkit itu adalah Yesus. Jadi yang tahap percaya karena kebobrokan dosoni. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan mau terikat tentang harta, tentang keindahan dunia ini. Ingat, Yesus mengatakan yang pertama, ingatlah pada zaman Nabi Nuh. Begitu rebaknya kejahatan manusia yang merajalela pada zaman itu. Salah satunya yang terbesar adalah kejahatan seksual. Jadi LGBT, lesbi, gay dan biotransseksual dang na jama sonario pe adongi. Yang itu. Saru pada di Thailand. Isu naya itu Thailand kamu. Auda kiado be. Itu molo neng tutai lak kamu asarap pita itu maksud tu. Ya. Di Thailand banyak laki-laki jadi perempuan. Itu yang dinamakan lady boy. Di Badungope adong doi. Tapi kebalikannya juga ada. Ada perempuan tapi bisa menjadi laki-laki. Atur saya huidame, saya utata. Boru-boru don, manang mabawa inarwaku. Obu na, hera obu ni bawa. Pahian na, pahian di bawa inaroha. Ale baga bohina, cantik rupanya. Saya utata ma, saya utata. Holas sada nama hubereng, nyonne. Molo sodok nyonne, oh bawa don, boru-boru don, narwaku. Hola sobereng nyonne, molo sotonjol nyonne, oh ini perempuan ini naruha don. Ale binaruhan yan, nama rale dua lakon. Marsi haulan, marsi tiup tangan, boy manian marsi haul marsi tiup tangan, ale marsi uman, ay nama ruha dua lakon naruha, ale itu terjadi. Ya, banyak orang yang tidak menyadari itu. Tetapi pada zaman Nabi Nuh itu sudah terjadi Bapak Ibu. Itu sebabnya sebelum Allah menghadirkan hujan dan air bah, Allah sudah mengingatkan pertobatan melalui siapa? Nabi Nuh. Aidang tar bereng-bereng be pangalahun di jolman ina dibatakan. Nuh, ala jolmana huhaholongi doho atong asamaluaho baim maparau. Ibadah di mana do parau? Di bain itu kangi, mana-mana di kangi. Hape Roma jolma di parek keli, ayah adu laula binu. Ahadu nabi nanmi. Akan terjadi bah, air bah, Allah akan murka. Bertobatlah, masuklah ke dalam perahuku. Namar sahih do haroho, inna do. Terjadikah? Terjadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus pun mengatakan, lihat pada zaman Nabi Nuh, Allah
bisa saja memusnahkan manusia pada zaman itu. Tetapi Allah justru memberikan keselamatan kepada orang yang saleh, yaitu Nuh beserta dengan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa Sodom dan Gomora, di mana istri daripada Lot hanya karena mencintai harta, ngadidok debata, marhite si Abraham, haroroku nama bencana tu Sodomon, marhite api belerang narosie beno gijang. Dungi di dok debata matu si Abraham, dok matu sude keluargam, dok matu silot, ikom mari ketimaho tu gunungan, unang bereng tu pudi. Jangan lihat ke belakang, kan itu syaratnya. Kalau di dok dibatakan, jangan lihat ke belakang. Iba bos Abraham bro, di Papua. Mereka di lagi. Ketika para bahaya dan celaka itu datang, apa yang terjadi pada istri Lot? Dia merasa, hartaku masih banyak di dalam, hartaku masih banyak ketinggalan. Ya, ibaratnya kalau zaman sonarion, mobil udah pedisi, hepekku udah pedisi, mas udah pedisi, depositoku tinggal udah pedijabu. Akan surat-surat berharga tinggal lope di jabu. Holan di bereng tupudi. Istri Lot berubah jadi tiang garam, mati. Nah itu sebabnya yang ketiga Yesus katakan pada saat ini, jangan terikat dengan hal-hal duniawi, tetapi persiapkan dirimu untuk terikat kepada hal-hal surgawi. Ingat, setiap saat kerajaan Allah itu, akhir zaman itu hadir, bisa datang. Itu sebabnya firman Tuhan di ayat 28 dikatakan, ketika manusia itu sedang minum, sedang makan, sedang membeli, sedang menjual, sedang menanam, sedang membangun, ingat, akhir zaman tidak melihat waktu. Nah, amang inang dari holongan di bagasan Tuhan Yesus. Ido makanan di dok Yesus dia 34 unang haholongi hosatai molosian haborti biodo. Tetapi sayangilah nyawamu jika nyawamu itu berharga di hadapan Tuhan. Ikom malua do sudi semuanya akan lepas. Nah jalania manginang nadi ramotan nadi haholongan di bagasan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama satu hati menjaga pikiran. Nama saon jangan jangan tantang, ya. Jangan bermain-main, jangan bermain-main. Boleh melakukan aktivitas alay, jaga diri. Amin, jaga diri. Molo didokon pakai masker, pakai. Ya. Unang songo sahalak naoto nahudokonon, ngadi boto bajir jabuda, ngadi boto nang tenggelam nama jabuda. Mangakak may mana majakit tu atap di jabui martangiang Roma timsar di dokma tua matay amang beta asau selamat toko anak pola rora matuhaku lahu palua honau ini mana martangiang beta saya na timsaron dangolo sampai 5 hari di dok timsaron beta nina dangolo dungi Roma muse bajir badang mate ma amat tahun sahak ma di panghihiman Roma maton di suku ma Tuhan saya martangiang yau saya hudok tuho paluau gomo so martangiang dang narohau palua hoko amer Tuhan Yesus nauton inna do rodo au palua hoko sa di hari horoh Tuhan jadi tim sari isi di au do manurui ale odo nasoolo mate maho mate loako maho inda Tuhan idu hape inda jadi dak sogni kita amin martangiang kita. Mulai male Tuhan di asini roha doho di pasu-pasu na di pasahato di bagasan gulunami. Mulai tema Tuhan di saluhud na akadinggan di pasam. Na di jalohami di tonga-tonga ninggulunami sahatu bagasan sadarion. Boy hami Tuhan rap hudul nangpe di bagasan protokol kesehatan.
Rab memuji pasangapun guarmu. Naung manangihon hatam nabadia di bagasan Minggu Sadarion. Sude alani holong ni roham dui Tuhan, dohot aka papahenanmu na luar biasa di bagasan gulu nami. Talumobi di hatam nabadia na paingotok kami. Ima tarigot tu haroroni harajamu sugut. Nang peso di boto hami sa di hari tikina alay moleate ma dipasingot anakmu Tuhan Nabi Yesus Kristus hami. Asa mangara de diri di situasi akan namasa di bagasan hasyang anon. Asa jaga asa manat hami ali Tuhan di saluhutna aka namasa di bagasan tikyon. Moleate mali Tuhan nang pemardalan hami di rura ni linggoman ni hamatiani. Tukot mo dohok batahim na say totong majujui lakanami dohok mangaramoti hami. Nang pemangalak kami Tuhan manang tudia pe hami. Ramoti hami Tuhan say paingon ajari hami asa totong para dehot diri asa totong majaga diri di situasi na maol na masa di bagasan tikyon. Ima di pandemi COVID-19 na somarhaujungan bahkan lam tabado bilangan ni akan terinfeksi. Ali Tuhan tuhoma hami marpangusad dian jala tuhoma pasahaton nami diri nami mau lihat ima Tuhan. Nuaing peali amang di bagasan Minggu Sadarion manang ahape na diulahok kami manang dia tu dia pe hami malaka totong mahu pasatami diri nami. Mau lihat di saluhut na akka ulaun nanunga diulahok kami sude dang alani gugu nami alai alani asini rohamdu ali Tuhan saluhutna jalalaos di bagasan tikyon ditangya kok kami do Tuhan ima nama buan anak kon ni huriami amanami amang Charlie Pasaribu boru pajaitan ima nang majalo guar di bagas joromon marhiti padidion nabadia ali Tuhan moliatema didak danak na pasahatmu tu tonga-tonga ni keluargaon. Ibur-ibur magudang may Tuhan di jolon narion marhahi pason marlasiroha dao dohot na torasnya sodo sudi keluarga sian akan namasa tarumubi sian nasa jia di bagasan Portibion. Ali Tuhan di minggu anong pesiang paluaw nami ma Tuhan dua situan ni huriam na pensiun imani amanami situa we si matupang doho inanami situa el boru sinaga moliate ma Tuhan. Dinang sahat na sida marumur onop 5 tahun nunga tolhas tohonan na pinasahat mi dia ka ulaw ni huria na pinasahat mi di tonga-tongani na sida di ulahon na sida Tuhan di bagasan hai pason dohot di bagasan la siroha jalan mauliate ma di bagasan mingguan di jakok kami amanami ha pajaitan boru si hoping dohot amanami HM tabunan inang boros si pahutar sian wek walu imagabe calo situa nang laing bangula di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan ramoti parbadiai parbisuhi parsahalai nasida asabui Tuhan margugu nasida mangulahon ulaun tohonan nanaing si pasahaton bu haduan tu tonga-tonga ni ruas ni huriami ali Tuhan diaka napasahaton hamulatiom napasahaton pelianan nape Tuhan pasu-pasu maramoti manasida dohot dia karena marulang tahun rodi berulang tahun pernikahan pe Tuhan di bagasan minggon asi maroham ramoti nasida dohot ruas di huriam na di bagasan persahito pe sahatu sadarion ale Tuhan dohot situan ni huriam na di bagasan akka pangubation asi maroham ramoti lehon hamalumon pasu-pasu ngoluna asamboy hinmasida Tuhan hehe sian parsahiton na jala hipas di bagasan ngoluna moliati ma Tuhan nuaing nidang pula pe hami annong ramoti hami padau hami siap parmaran asaboy hami sahat tu bagas inganan nami be jala aha penanang si ulahok kami tuhoma hupasatami ngolu dohok lakaname di bagasan Yesus Kristus asimaroham ali amang martangnya kami tuduh pambo amin. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan kita kepada Tuhan sambil kita bernyanyi nomor 438 setelah persembahan baru masuk dalam acara baptisan kudus.
waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam acara ibadah baptisan kudus. Mari kita persiapkan diri kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai ayat 2. Kuasa-Mu dan lama-Mulah hendak kami sayang, dan karena ini Tuhan kami akan menang, bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya merasakan di panas surgamu akan berbuah. Tuhan besar, teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu berilah kuasa-Mu, bagian kami tak lagi seperti segenggang benih melintas hubungan gelap, agar kelak kami tetap bersama-Mu di Firdaus kemenangan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihinilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mengundang kedua orang tua yang membawa anak-anak yang akan dibaptis hari ini untuk berdiri di tempat. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, dan
mereka berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudaraku, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawablah. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Tuhan? Jawablah. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Datanglah ke depan. Janeta Yohana Boru Pasaribu, kubaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Tuhan kiranya yang memberkati engkau pada masa engkau memasuki kerajaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita hari ini.
Kita berjanji dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan ayat 5, nanti di ayat 5 kita bangkit berdiri. Jelaskan Kristus lawan kesalahan, ikut salib Yesus sungguh dan nyata. Rajamu sendiri jalan hidup, majulah Kita berdua menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku,